bukan pur yang berprotein tinggi ya. Yang lagi kekinian banyak ya. Jadi saya nggak menganjurkan untuk protein tinggi ya, karena kini kan tolong dijabarkan settingan. Nah, jadi pur harian yang umum yang harganya di bawah 15.000 perak. Gampangnya gitu aja. Apa aja bebas, yang penting doyan. Itu nomor 1 pur. Nomor 2, secara umum murai pada dasarnya doyan kroto dan doyan jangkrik ya. Untuk extra foodingnya, tadi burung itu yang paling mendasar adalah makan jangkrik dan kroto. Halo Pak Arif, apa kabar? Kabar baik, Bang Nanang. Aduh, ngajak jauh-jauh banget nih. Kita lagi di mana ini hari ini? Ini hari ini kita ada di kaki Gunung Gede Pangrango, tepatnya di villa keluarga, pribadi keluarga saya, ya, di Cibodas, di Villa Vika, yang mungkin di depan ada liputan videonya. Saya alhamdulillah kedatangan beliau, Bang Nanang KM. Kaosnya aja sudah menjalin kawan, menjaga alam, www.km. Aslinya Bang Nanang ini orang KM, kemudian beliau sekarang sebagai yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memberikan informasi The Acar Arena Gantangan, kemudian menakodai Kicau Plus ya, dan menemani saya di konten klinik murai ASBR. Betul, Pak. Bang Nanang gimana nih? Jadi Pak, kita jalan-jalan. Gunungnya deket banget Pak ya? Alhamdulillah. Ini gunung apa nih Pak? Ini Gunung Gede Pangrango. Ini kita di samping pintu depan masuk Taman Cibodas. Jadi dari tempat kita berdiri di sini, ini kita di lantai paling atas. Di sini kan ada 4 lantai ya, dari basement, lebih 5 lantai di sini. Ya, dari basement 1, basement 2, terus lantai dasar, lantai 1, lantai 2, ini lantai 3. Oh, luar biasa. Ini buat lapangan ya Pak ya? Nah, jadi ini kita menawarkan kepada IO-IO yang mungkin akan membuat gantangan ini, cocok nggak? Anda coba, Bang Nanang kan sering nih, buat gantangan 24 gimana nih? Mantap nggak ini? Mantap sih Pak. Nah, kan gitu. Nah, jadi kita supaya nggak bosen pemirsanya klinik murai ASBR. Sekalian healing ya? Ya, healing lah kita, refreshing ya. Udara segar. Jadi murai pun kalau di tempat seperti ini, kalau diadakan kontes, dia akan maksimal, Bang Nanang. Jadi seperti itu. Tapi kalau selain buat kontes juga, kalau buat teman-teman mungkin yang lagi jalan-jalan sama keluarga, ini juga tempat yang rekomendasi juga, karena bisa bawa burung juga nih Pak ya. Karena bisa bawa burung, bisa nyetel burung di sini. Bisa jemur burung juga. Di sini banyak lahan untuk menjemur burung, untuk membawa burung. Kemudian juga tetangga-tetangganya ada penginapan villa. Orang tahu di jalur Jalan Raya Cibodas Utama, ya. Jalan Raya Cibodas Utama di pintu samping pintu masuk, jalur pendakian Gunung Gede ya. Iya, jadi ini tempat wisata yang sudah mendunia. Iya, betul. Bukan wisata lokal ini ya. Gitu Bang Nanang. Oke, Pak. Kita kembali lagi ke biasa, Pak. Kita mau bahas pertanyaan dari subscriber, Pak. Oke, siap. Kan di video sebelumnya kita juga ini, dan kebetulan kita ada di vilanya Pak Arif di kaki Gunung Cibodas ini, kaki Gunung Gede ini. Nah, langsung aja Pak, kita tanya-tanya Pak, biar nggak teman-teman mungkin keburu nanti nyari nomor telepon buat nginep di sini Pak. Kita kasih pertanyaan dulu apa? Nanti kalau mau nginep sini kasih pertanyaan, tapi langsung ke konten ini aja, ya, ke kontak personnya Bang Nanang. Ya. Oke, ini Pak ada pertanyaan dari subscriber kita Pak. Tadi kan udah beberapa. Apa pertanyaan? Jadi ini pertanyaan kita ambil acak. Jadi semoga saya bisa menjawab semua pertanyaan dengan pengalaman saya yang panjang. Saya pemain tahun 90 sampai 2023, konsentrasi di Murai Batu 2003 sampai 2023. Dengan pengalaman 20 tahun di Murai Batu, semoga pengalaman pribadi yang saya alami bisa memberikan manfaat ilmu kepada kicau mania pemula tentunya. Betul gitu, Pak. Betul Pak. Siap Pak. Oke, untuk Mas Hengki Pratama ya, tolong bantu cari settingan
extra fooding murai batu pastol dari rawatan harian sampai mau kegantangan. Tolong dijabarkan dari pengembunan, pemandian, penjemuran, dan lain-lain. Salam hangat dari murai batu Palembang. Oke ya. Jadi ini pertanyaan dari saya coba jawab dari pertanyaan dari MB Lover Mania Palembang ya. Yang pertanyaannya menjabarkan, mengupas tentang settingan ya. Settingan di sini tentunya untuk kalau secara umum itu puncak ekspektasi final MB Lover itu adalah ke arah kontes gantangan ya. Tapi juga ada yang hanya sebagai penikmat bunyi-bunyian, hanya membuat gacor. Pada dasarnya kalau yang membuat gacor itu pasti akan terjawab dengan mudah ya, karena kalau di burung yang hanya membuat gacor, kalau mengikuti cara penjabaran, pencarian settingan, pastinya itu akan di burung itu bukan sesuatu yang apa ya, yang sulit lah ya. Jadi bukannya takabur ya. Tapi untuk menjawab Mas Hengki ini, saya coba jawab ya, murai batu pastol mencari settingan ya. Cara mencari settingan adalah nomor 1 ya. Jadi murai itu harus diberikan 2 cara ini melakukan perawatan burung ya. Jadi dari tindakan internalnya dulu, dari makanannya ya, dari makanan, dari foodingnya ya. Yang kedua dari eksternalnya. Dari eksternalnya adalah dari luarnya. Jadi butuh bantuan alam. Bantuan alam di sini maksudnya apa? Butuh bantuan embun ya, bantuan matahari jemur, bantuan air supaya mandi ya, terus bantuan kalau dibilang buat nafas, buat punya power, bantuan jogging lah kalau dibilang, bantuan burung itu terbang bebas. Nah kalau di perlakuan eksternal kita itu lebih ke arah pengumbaran itu ya. Nah jadi kalau pertama dari internalnya ini adalah pemberian fooding. Pemberiannya jadi panjang nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Oke ya. Dan lengkap. Jadi yang kita biar jadi patokan buat yang lain. Betul, betul. Jadi gini. Nomor 1 adalah pemberian extra fooding ya. Nah, sebelum pemberian extra fooding, burung itu harus diberikan pur yang doyan. Pur apapun bebas ya. Tapi pur untuk makan harian, bukan pur yang berprotein tinggi ya. Yang lagi kekinian banyak ya. Jadi saya nggak menganjurkan untuk protein tinggi ya, karena kini kan tolong dijabarkan settingan. Nah, jadi pur harian yang umum, yang harganya di bawah 15.000 perak. Gampangnya gitu aja. Apa aja bebas, yang penting doyan. Itu nomor 1 pur. Nomor 2, secara umum murai pada dasarnya doyan kroto dan doyan jangkrik ya. Nah, jadi karena ini tadi tolong diberikan settingan, saya secara porsi saya tidak bisa memberikan jumlah porsi ya. Ya, jadi tolong disimak ya, didengar, kalau perlu diputar berulang-ulang ya. Jadi saya kalau memberikan edukasi itu yang terarah, terbuka pikiran supaya langsung jadi jago ya. Jago di sini harus apa? Jangan dikit-dikit tanya. Jadi harus menyerap ilmu itu dengan menyimak ya. Jadi apa yang saya utarakan ini tolong dipahami ya. Untuk extra foodingnya tadi, burung itu yang paling mendasar adalah makan jangkrik dan kroto. Secara porsi itu bebas, karena setiap burung seperti manusia juga daya tampung ambungnya itu berbeda-beda. Nah ya kan, jadi ada yang nafsu makannya banyak, ada yang nafsu makannya dikit, kan gitu Bang Nanang ya kan.
Nah, itu dari foodingnya. Tapi normalnya Pak, kalau normalnya, nah standarnya lah yang itulah kalau saya kalau ditanya begitu kadang-kadang saya risih saya karena saya ini pemain kontes. Saya kan beda-beda sih ya. Tapi oke lah, saya coba secara normal, secara umum. Secara umum pemberian jangkriknya adalah pagi 6, sore 4. Kalau mau ngikutin cara saya, pagi lebih banyak, sore lebih sedikit. Jadi pagi 6, sore 4. Itu dari jangkriknya. Kemudian dari krotonya diberikan per 2 hari saja, ya. Per 2 hari saja 1 sendok teh. 1 sendok teh ya. Itu dasar dari pemberian porsi extra fooding ya. Betul. Dan ditambahkan lagi kalau mau diberikan tambahan berupa ulet Hongkong boleh, tapi ulet Hongkongnya harus diberikan pakan sayur-sayuran dulu ya, dan vitamin alami dulu. Jadi ulet Hongkong dibeli, terus kita kasih sawi putih, kita kasih kangkung, kita iris-iris wortel, kita iris-iris jahe, kita iris-iris kunyit, ya, kita iris-iris kuncir, kencur. Nah, itu ya boleh. Atau kita iris-iris buah apel, boleh ya. Nah, kalau mau diberikan ulet Hongkong buat tambahan lagi boleh selama diberikan makanan itu dulu. Setelah ulet Hongkongnya dimakan 2 hari barulah diberikan ya gitu. Nah, diberikan ulet Hongkongnya berapa porsinya? Per 3 hari, bukan tiap hari, per 3 hari dikasih saja 3 ya. Itu dari pakan fooding dasar ya kan. Pur tadi sudah bebas ya. Nah, kemudian itu dari internal ya. Kemudian terus nanti juga ada settingan lanjutan. Itu nanti kalau ada yang over emosi, terus yang ini kalau yang udah digantang, kan ada pemberian cara meredam over emosi, cara meningkatkan power yang over emosi, terus cara meningkatkan birahi, itu panjang. Tapi saya yang dasar-dasar aja dulu ini ya. Jadi tadi itu udah sampai pada pemberian extra fooding ya. Nah, kemudian itu yang internal. Ya. Nah, kemudian yang eksternalnya itu dengan otomatis perlakuan eksternal ini akan membuat si murai yang kita pelihara dengan sendirinya akan berada di titik kondisi yang optimal. Optimal di sini dimaksudnya burung itu dengan proses waktu ya, dia akan mencapai titik birahi. Nah, titik birahi itu ditandai dengan apa? Dengan burung itu jadi gacor dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan tanda-tanda dia ngeriwik terus, ya, atau mungkin bunyi kencang, kan gitu. Nah, disitulah letak awal burung itu kalau mau dikonteskan. Ini kan secara umum penjabarannya. Nah, itu juga harus diimbangi dari makanan tadi dengan ini. Dengan apa? Dengan perlakuan tindakan kita. Burung itu juga harus dimandikan, diembunkan ya. Jadi seperti dikembalikan ke habitat alaminya. Jadi burung itu harus burung itu umumnya pagi itu pasti keluar dari pohonnya, dari ininya. Dia pagi-pagi sudah merasakan embun. Nah, kemudian burung itu nanti pasti akan terbang. Terbang kan sama aja ngumbar, ya kan? Terus juga dia akan akan berjemur, ya. Nah, jadi burung itu harus diberikan nomor 1 pengembunan. Kalau bisa tiap hari bagus, ya. Nomor 2 dimandikan ya. Nomor 3 dijemur, penjemuran. Ya, nomor 4-nya diberikan ini olahraga. Nah, olahraganya di mana? Di kandang umbaran ya. Jadi perlakuan untuk membuat burung kontes ya, dasarnya adalah itu dulu. Dengan perlakuan yang stabil, yang rutin, mungkin dalam waktu plus minus 2 minggu sampai 1 bulan burung itu akan gacor, akan rajin ngeriwik ya. Jadi di situ ya.
Terus apalagi, nah, kalau setelah itu sudah tercapai, ya, dalam artian kalau kita mau mengonteskan, otomatis kan katanya tadi minta settingan. Nah, ini baru tahapan settingan keduanya. Settingan untuk menyeting burung pasnya berapa jumlah porsinya. Nah, untuk menjawab itu kita harus melakukan, ada tryoutnya juga, ada test case-nya, ada uji coba juga. Burung itu harus dibawa ke gantangan. Jadi setelah settingan dasar tadi, ya, yang saya sebutkan di depan, burung itu kita bawa ke latber, ya. Nanti di latber itu baru akan terlihat apakah burung itu sudah top kondisi pas settingannya yang harian tadi, apakah dia biasanya itu jarang langsung pas, ya. Itu hanya kalau itu hoki lah, kalau ketemu langsung pertama gantang dengan settingan harian itu ada, itu berarti itu burung jujur. Tapi itu beda lagi pembahasannya. Jadi biasanya pertama gantang kita baru tahu seberapa tepatnya nanti kita harus menyeting secara foodingnya. Apakah burung itu ketinggian? Ketinggian di sini nanti cirinya seperti apa? Burungnya kalau ketinggian, emosi dia akan nabrak-nabrak. Nah, itu harus kita kurangi foodingnya, kan gitu. Terus apalagi burungnya, tahu-taunya dia banyak jeda. Nah, kalau banyak jeda berarti apa? Secara foodingnya berarti kurang porsi, ya. Jadi begitu. Nah, itu yang dasar aja. Nah, kemudian perlakuan lagi. Perlakuan seperti apa? Kalau sudah nanti kita gantang seperti tadi, kita coba lagi, ya. Kalau untuk periode 1 minggu ke depannya. Nah, kalau kita ketinggian, secara makanan, foodingnya ya kita kurangi, ya. Tapi juga harus dibantu lagi. Dibantu dengan apa? Mungkin kalau buat burung yang over emosi, ya berarti dia jemurnya dikurangin karena itu burungnya panas, ya. Nah, tapi kalau yang burung yang dia powernya kurang, ya, atau mungkin ada ngebreak jedanya, oh berarti itu powernya kurang. Dia butuh apa? Butuh kurang jemurannya ditambahin. Nah, itu kan dari situ. Nah, kemudian ada lagi apa lagi? Memang ini membahas murai batu itu apa ya? Harus banyak pengalaman, ya. Nah, kalau untuk burung-burung yang sudah digantang, dia sudah, ini tahap periode kelanjutannya lagi, yang minggu keduanya, ya, setelah digantang yang kedua. Nah, dia sudah semua mengikuti apa yang saya katakan di depan, tapi tetap dia nabrak, over emosi sekali dia. Nah, itulah kita harus belikan cacing, ya. Dikasih cacing supaya apa? Supaya meredam emosinya. Kan gitu. Jadi menjawab Mas Hengki tadi nih, saya rasa sedikit banyaknya sudah cukup kalau menurut saya. Karena nanti kalau pembahasan yang lebih detail lagi, itu nanti di konten selanjutnya, Bang Nanang. Karena banyak, judulnya itu banyak. Pertanyaan, solusi itu banyak. Nah, jadi intinya saya kesini ini, kita lagi healing, ya kan. Terus kita refreshing, terus kita menawarkan ada tempat untuk nanti mungkin kalau ada yang mau bikin kontes di kaki gunung sini, bisa kontesnya gantangan terbatas 24 gantangan, atau nanti kontesnya di Taman Cibodas depan. Nah, di sini ada penginapannya. Ini semua nih jalur utama di depan pintu masuk Taman Cibodas, ya. Jadi kita arahnya adalah apa? Ya, kali ini memberikan edukasi di kaki Gunung Gede Pangrango agar kita fresh dan burung-burungnya juga fresh tentunya. Gitu, Bang Nanang. Oke, Pak. Poin dari tadi itu kontinuitas, ya. Maksudnya Bapak jelasin dari settingan yang sudah diberikan, yang diperlukan adalah kontinuitas, ya, dari kontinuitas. Maksudnya betul. Konsistensinya dari ya. Betul. Okay. Konsistensi, kontinu secara apa? Secara perlakuan, pemberian pakan yang stabil, ya. Kemudian jumlah porsinya, kan gitu. Kemudian dengan yang membuat burung itu jadi kondisi di titik tertentu adalah proses waktu. Jadi memang sudah siklusnya. Jadi setiap burung itu pasti
akan mengalami pada satu siklus pada titik tertentu. Kalau saya jabarkan lebih detail lagi, burung itu selama 1 tahun ada periode ganti bulu, ya kan, rontok mabung, ya maksudnya gitu ya. Nah, jadi kalau dihitung 1 tahun itu, burung nanti setelah dia selesai mabung, dia punya 1 periode siklus waktu, dia akan gacor, ya, akan gacor. Kalau yang senang di rumah pasti gacor terus, ya. Kalau yang senang di ternak, mungkin akan diternakan. Kalau yang senang kontes, mungkin akan dikonteskan. Nah, itu akan terjadi plus minus 5 bulan setelah bulunya selesai mabung, bulunya kering, terus baru bisa dimainkan, dicoba selama 5 bulan. Jadi, itu otomatis Bang Nanang. Nah, kalau yang masalah settingan-settingan, itu adalah arahnya ke perilaku karakter burung. Nah, karakter burung itu, karena ini pemain kontes, otomatis burung itu memang harus punya mental factor. Jadi terpisah antara titik kondisi dia optimal, ya, atau maksimal, itu alamiah. Tapi kalau burung itu nanti akan bermainnya full durasi, apalagi ngeluarin isian materinya, itu sudah berbeda lagi. Dan pembahasannya di periode berikutnya, gitu Bang Nanang. Siap, betul Pak. Oke, Pak. Yang pasti kita ambil kesimpulan, kalau teman-teman tadi kan minta settingan Pak ya, yang pasti harus diterapkan dengan konsisten. Jangan ya, tapi sama perlu waktu dan kesabaran pastinya. Betul. Terima kasih Pak untuk pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Amin. Dan mungkin ini juga bisa teman-teman yang saat ini nyari settingan bisa belajar, dan mungkin tetap sumber ilmu bukan dari Klinik Murai ASBR aja. Bukan hanya dari Klinik Murai ASBR, dari rekan-rekan teman sejawat. Kan gue mantri, kalau dokter juga ada. Dokter bilang rekan sejawat. Kita sesama kalau dibilang konten kreator yang mengedukasi tentang murai batu, kita sejawat. Semuanya. Kita sama-sama satu sejawat. Kita memberikan edukasi yang positif, yang tujuannya membuat gairah dunia perburungan yang berdampak pada segala sisi, dari sisi ekonomi, sisi pariwisata, ya kan, sisi industri, ya itu semuanya terkait, ya. Nah, jadi saya semangat karena kalau kita ada manfaat buat orang lain. Jadi gitu Bang. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Langsung kita lihat belakang, udah kelihatan gunungnya Pak. Oh, udah kelihatan. Oke. Kita lihat gunung dulu Pak. Ya, gunungnya. Gunung gede. Wah, gunung gede ya.